Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cari Jodoh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Reddy juga sudah menyuruh Ray untuk mencoba mencari tahu hal yang lebih dalam dari perempuan itu. Namun sampai saat ini Ray belum bisa membawakan info yang penting. Mungkin karena sibuknya pekerjaan Ray, atau mungkin juga Ray tidak mau untuk lebih mencampuri urusan masa lalu dari sahabatnya itu. Selama Reddy mengawasinya, dia tahu outlet itu bukan milik Ella sendiri. Dengan kata lain, Ella hanya seorang pekerja di sana. Heran? Tentu saja, setaunya Ella bukan dari keluarga yang miskin. Namun apa yang telah terjadi selama beberapa tahun ini, Reddy benar-benar penasaran. Karena tidak sekali dua kali dia pernah mengunjungi rumah Ella. Dia cukup berada, rumahnya berada di kawasan elit. Ayahnya pun seorang yang cukup baik mengelola perusahaan. Dan yang membuat Reddy semakin penasaran, ada sesuatu yang aneh. Ella tampak akrab sekali dengan seseorang yang merupakan pemilik asli dari outlet itu. Dia adalah Stefan Mahaputra. Reddy mengenalnya sebagai rekan bisnis. Stefan memiliki banyak sekali outlet dalam mallnya. Tetapi hubungan apa yang dia miliki dengan kekasihnya itu? Mau sampai kapan kau berdiri di sini terus? Tegur Ray sembari mendekat dan berdiri di samping sang bos. Kau tahu, hari ini aku sudah membatalkan 5 rapat penting karena kau tidak mau melakukannya sekarang. Reddy menghela nafas panjang. Memang, dia menjadi sedikit lalai dan abai dengan pekerjaannya semenjak dia memutuskan untuk mengawasi Ella. Dia juga tahu, sebenarnya dia tidak boleh melakukan ini, hanya saja dia tidak bisa. Dia selalu penasaran dan ingin tahu semua yang terjadi dengan masa lalunya itu. Jika kau terus-terusan begini tidak akan baik, Red. Apakah kau sudah memeriksa file yang aku kirimkan kemarin? Di sana ada laporan dalam seminggu ini. Ada klien yang mengeluh karena proposal mereka tidak juga kau setujui. Aku sudah merangkumnya agar kau mudah dalam memahaminya. Tapi apa yang aku lakukan itu masih salah. Apakah ada sesuatu yang lain yang harus aku lakukan agar kau kembali fokus pada pekerjaanmu? Katakan saja apa. Aku akan mengusahakannya untukmu. Reddy menggelengkan kepalanya yang tidak bersemangat. Dia kemudian menghela nafas lagi dan mengembuskannya dengan pelan. Kau benar. Aku tidak mungkin harus seperti ini terus. Ada banyak sekali pekerjaan yang harus aku selesaikan. Ray pun tersenyum. Nah, seperti ini baru bosku. Apakah sekarang kau sudah siap untuk kembali bekerja dan menyelesaikan apa yang belum kau eksekusi? Ya, tentu saja. Aku Reddy Permana, seorang pengusaha yang hebat. Tentu saja aku akan kembali bekerja dan berjaya. Tegasnya sungguh-sungguh. Puas sekali Ray mendengarnya. Loh, perasaan menurut Mas Nara ingat ini namanya Reddy Marcelino. Ini kenapa jadi Reddy Permana ya? Ini penulisnya agak ngantuk kayaknya. Ya udahlah, kita lanjut. Baiklah. Apa dulu yang harus aku kerjakan? Jika memang perlu meeting hari ini juga kau batalkan. Aku akan menghadiri dan mendengarkan apa yang klien inginkan semuanya. Ray kemudian membuka tabletnya dan menunjukkan beberapa grafik kepada Reddy. Aku sudah menjadwalkan ulang meeting dengan mereka. Hanya satu yang belum aku jadwalkan ulang, yaitu rapat dengan Pak Stefan dari Marlingkup.
Reddy sedikit membulatkan matanya. Stefan. Oh astaga. Jika dia meeting dengannya, mungkin dia bisa sedikit mengulik tentang Ella dan kenapa kekasihnya itu bisa berakhir bekerja dengannya. Kau sudah menunda untuk bertemu dengan dia terus. Aku masih heran dia tetap menunggu dan memberiku kabar. Kurasa kali ini memang harus menemuinya, Red, kamu. Sambung Ray, namun Reddy masih belum menyahut. Hei, Red, kau mendengarku? Oh iya, tentu saja. Baiklah, aku akan melakukan rapat itu hari ini juga. Katakan padanya jadwalnya tetap siang ini di ruang rapat lantai atas. Oke, akan aku lakukan. Dan lebih baik kau bersiap sekarang. Aku akan segera mengantarnya. Kau tinggal mempelajari materinya dengan baik. Reddy pun tersenyum. Ya mungkin kali ini kesempatannya untuk menggali informasi yang lebih dalam. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan mengenai kekasih dari masa lalunya itu. Jika perlu dia akan melakukan apapun untuk itu. Sebelum rapat dengan Stefan dilaksanakan, Reddy kembali disibukkan dengan beberapa materi yang telah dirangkum oleh Ray, yang sebenarnya dia sudah hafal dan menguasainya. Namun dia rasa sedikit kembali membaca dan mengulasnya akan membuat dirinya paham dengan materi yang akan dibahas dalam rapat nanti. Ada apa, Ren? Kau sudah berangkat? Dari seberang sana terdengar suara lembut yang menyapa telinga Reddy. Belum. Tapi sebentar lagi. Aku ingin menemuimu sebelum aku berangkat. Tapi sepertinya tidak bisa. Tidak apa-apa. Yang penting kau baik-baik aja di sana ya. Dan jangan sampai terluka. Jika orang itu macam-macam terhadapmu, segera lapor padaku. Kau masih perhatian sekali padaku ya. Aku jadi takut kau akan kangen saat aku pergi nanti. Seloroh Ren. Reddy terkekeh dan menyadarkan tubuhnya pada kursi empuknya. Ya tentu saja aku selalu kangen denganmu. Tapi aku serius ya Ren. Jika orang itu menyakitimu, aku tidak akan tinggal diam. Terima kasih banyak Red. Kau selalu memperhatikanku dan menjagaku. Maaf ya, aku tidak bisa tetap tinggal denganmu. Kau berhak dengan hidupmu. Jika kau bersamaku terus, kau tidak akan bahagia, Ren. Mungkin lelaki itu adalah takdirmu. Menjalani hidup dengan baik di sana. Dan jangan lupa juga mengabariku. Baiklah, aku akan selalu mengingatnya. Sampai jumpa lagi, Red. Love you. Love you too. Reddy tersenyum kemudian. Memutuskan sambungan teleponnya, dia kemudian membuka galeri di ponselnya. Membuka foto kenangannya bersama dengan Ren. Dia memang memiliki kenangan yang banyak sekali dengan gadis itu. Terlepas hubungan mereka yang hanya mungkin bisa dibilang friend with benefit saja. Ren sudah menemukan kehidupan barunya. Reddy berharap dia pun juga bisa untuk menyusulnya. Meskipun baginya kehidupan bahagia menemukan pasangan masih jauh sekali dalam hidupnya. Terkadang dia membayangkan mungkin jika dirinya bukan orang yang menjalani hidup seperti sekarang ini, dia mungkin sudah memiliki pasangan hidup, menikah, lalu memiliki anak dan hidup bahagia. Hidup sederhana di sebuah rumah, lalu istrinya akan menyambut di setiap dirinya pulang dari kerja. Sungguh semua itu membuat dirinya tersenyum jika membayangkannya. Namun mendapati fakta bahwa semua itu tidak akan bisa dia raih dalam waktu dekat membuatnya tersenyum miris. Red, Pak Stefan sudah dalam perjalanan ke sini. Reddy menengok dan mendapati Ray membawa setumpuk dokumen baru yang sudah pasti itu untuk dirinya. Pria memakai setelan jas rapi dan memakai dasi coklat itu kemudian mendekat ke Ray. Dan aku ingin memberitahumu juga kalau aku bisa kerjasama dengan dia. Tidak akan bisa diragukan lagi. Berapa keuntungan yang akan kau dapatkan kan? Ucapnya dengan antusias. Kalau kali ini berhasil, kau harus menaikkan gajiku. Ingat. Iya, aku tidak lupa. Kapan aku pernah tidak memberikanmu banyak bonus coba? Tentu saja. Ya sudah, aku mau siap-siap, kau juga siap-siap ya. Kenapa? Sepertinya kau sedang banyak pikiran.
Tidak apa. Cuman tadi Ren berpamitan padaku. Dia akan berangkat hari ini. Ray duduk masih menatap Reddy penasaran. Lalu, bukankah kau dan dia sudah tidak menjalin hubungan lagi? Apakah kau merasa kehilangan dia? Bohong kalau aku tidak merasa kehilangan. Aku sudah bersama dia cukup lama. Tapi aku tidak akan menahannya. Dia berhak bahagia. Egois jika aku tidak selalu mendukungnya apapun keputusan yang dibuat olehnya. Bagus sekali. Kau juga harus segera move on. Ya baiklah. Ayo kita ke ruang rapat. Sepertinya sudah waktunya. Aku tidak mau membuat klien kita menunggu. Putusannya sembari berdiri, Reddy kemudian memakai kembali jasnya, merapikannya dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Dia selalu ingin tampil sempurna untuk dimanapun dan siapapun yang akan ditemui olehnya. Wah, Tuan Reddy, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Reddy tersenyum lalu menjabat tangan lelaki di hadapannya itu dengan ramah dan menampakkan senyumannya. Stefan Mahaputra, pria berbadan tegap dan memiliki tinggi hampir sama dengan Reddy, wajahnya tampan dengan mata yang berbinar ramah, kulit kecoklatan kemudian berpenampilan dengan elegan. Jam tangan bermerek dan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Pak Stefan, terima kasih sudah bersedia untuk membahas kerja sama kita lebih lanjut. Saya yang harus berterima kasih. Anda begitu sibuk hingga membutuhkan waktu yang panjang untuk bertemu dengan Anda loh. Ya udah, jika begitu mari. Sekretaris saya sudah menyiapkan banyak hal untuk kita bahas. Saya harap kita bisa melanjutkan kerja sama hari ini dengan baik. Keduanya kemudian beriringan masuk ke ruang rapat. Stefan tidak sendiri. Dia membawa sekretarisnya juga yang nampak sangat sopan dan patuh terhadapnya. Ray yang ditugaskan untuk membuka rapat melakukan tugasnya dengan baik juga. Stefan memiliki beberapa perusahaan distributor. Dulu sebelum Reddy mengambil alih sepenuhnya posisinya ini, ayahnya sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan Stefan. Hanya saja beberapa tahun ini kerjasama itu tidak dilanjutkan. Hingga akhirnya Stefan menginginkan kerjasama dibentuk lagi. Reddy juga sebenarnya tidak keberatan karena berkat perusahaan Stefan juga, mallnya menjadi terbantu dan maju. Di samping itu fakta bahwa kekasihnya bekerja menjadi karyawannya cukup memotivasi Reddy untuk mengambil kesempatan bekerja sama dengan orang itu. Dan jika kita memberikan pada titik ini di mall Anda, kita bisa menarik pengunjung dari segi anak-anak. Begitu masuk akan ada pemandangan seperti ini yang sudah tentu mereka akan menyukainya. Reddy mengangguk-ngangguk dengan seksama dia mendapatkan presentasi dari Stefan. Bahkan pria itu terlihat begitu meyakini sekali, pintar dan pandai mengambil kesempatan. Tidak heran selama ini dia berhasil mengembangkan perusahaannya dengan begitu sukses. Lalu bagaimana dengan materialnya? Stefan tersenyum. Tidak perlu cemas. Semuanya saya yang akan menyiapkan. Anda hanya perlu untuk memberikan saya beberapa spot di lantai bawah. Lalu akan saya kerjakan dengan baik. Konsepnya pun sudah saya desain dengan baik. Nah, Anda bisa melihatnya. Ucapnya sembari mengisyaratkan sekretarisnya untuk memberikan tablet kepada Reddy. Reddy berdecak kagum. Luar biasa sekali orang ini. Semuanya sudah disiapkan dengan baik dan tidak ada yang terlewat satupun. Reddy melihat desainnya dengan seksama, desain yang cukup sederhana sebenarnya, namun sangat memanjakan mata. Jika ini diterapkan di mallnya, Reddy yakin akan banyak menarik pelanggan. Mereka akan suka mengunjungi dan terpancing untuk datang kembali. Seperti yang Anda lihat, desain di situ sedang tren di kalangan para anak-anak muda. Ya, mereka cenderung menyukai tempat yang fresh dan banyak sekali spot untuk berfoto. Untuk mahasiswa, mereka juga akan menyukai belajar dan mengerjakan tugas di tempat seperti itu. Ia kemudian menunjukkan beberapa contoh gambar di monitor. Reddy kembali memperhatikan. Ini contoh yang sudah saya terapkan di salah satu mall di Singapura. Dan seperti yang Anda lihat, berhasil dengan sempurna. Ray dan Reddy berpandangan. Bohong jika mereka tidak kagum. Ini tentu saja akan membawa kejayaan juga bagi Kingdom Mall jika menggunakan ide dari Tuan Stefan ini. Reddy tidak perlu memikirkannya lebih lama. Dia tidak melihat ada sesuatu yang negatif jika ia menerima tawaran ini.
Rapat selesai sekitar pukul 3 kurang 5 menit. Reddy nampak puas sekali dengan apa yang baru saja dia dapatkan. Yang memang koneksi itu penting. Dia harus memperbanyak juga bekerja sama dengan seseorang seperti Stefan ini. Jadi, Anda sudah berkeluarga, Pak Reddy? Reddy menengok dia kemudian tersenyum. Tidak, belum, lebih tepatnya masih belum menemukan seseorang yang tepat dan tidak ingin salah pilih. Benar juga. Seseorang yang sukses seperti Anda pasti banyak juga yang memperebutkan. Jika salah pilih, mungkin tidak akan berakibat baik nantinya. Iya, itu salah satu yang saya pertimbangkan selama ini. Lalu Anda sendiri sudah menikah? Tidak juga sih, saya juga masih single. Seseorang seperti kita sepertinya memang akan sangat telat untuk menikah, karena yang kita kejar hanya urusan pekerjaan saja. Anda benar, tapi outlet Anda banyak sekali di sini. Dan salah satunya yang paling laris outlet pakaian di lantai 3 itu. Apa rahasianya? Apa karena memakai karyawan yang cantik-cantik? Tanya Reddy sedikit ingin memancing. Dia berusaha keras untuk menemukan topik agar sampai ke arah pembicaraan yang dia inginkan. Pria itu kembali tersenyum. Kebetulan yang saya percayai untuk mengelola tempat itu adalah seseorang yang bekerja keras. Jadi tidak heran selalu sukses menjual banyak barang dan ramai. Ya. Saya pernah mengunjunginya. Karyawan Anda ramah sekali. Di mana Anda bisa menemukan karyawan seperti dia? Hanya kebetulan saja kami berteman dan dia butuh pekerjaan. Jadi saya menawarkan untuk mengambil posisi itu karena ya saya tahu orangnya seperti apa dan saya tidak menyesal telah memilihnya. Reddy tertegun. Ella butuh pekerjaan? Tidak. Jika pekerjaannya seperti sekretaris atau posisi tinggi lainnya, dia tidak akan bingung. Namun ini adalah posisi karyawan penjaga outlet. Apa gadis itu memulainya dari bawah? Kenapa juga harus melakukan itu dan membuatnya dirinya menderita? Sungguh Reddy tidak bisa mengerti. Baiklah, saya permisi dulu jika begitu. Iya Pak Steph, senang bekerja sama dengan Anda. Mereka saling berjabat tangan dan mengucapkan sampai jumpa. Reddy melihat pria itu bersama sekretarisnya keluar dari ruang rapat dan tidak terlihat lagi. Reddy duduk kembali mengetukkan jemarinya di meja. Apa yang kau pikirkan? Tumben sekali kau menanyai seseorang sebegitu detailnya. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Enggak. Aku hanya ingin tahu bagaimana dia bisa mempekerjakan Ella. Itu saja, tidak ada yang lain. Lalu kau mendapatkan jawabannya? Tidak. Aku tidak bisa mengerti apapun jika aku menanyakannya pada Ella. Itu dia tidak akan menjawabnya juga. Sudahlah, lupakan. Mungkin dia memang ingin memulai hidup baru, Red. Kau harus bisa move on. Ingat, dia yang meninggalkanmu dahulu. Tidak segampang itu dia pergi karena aku melakukan sesuatu yang kejam padanya. Kau mulai lagi menyalahkan dirimu sendiri. Sudahlah, ayo kita pulang. Atau kau ingin lembur lagi di sini? Oh tidak, aku harus pulang dan tidur. Mungkin kalau aku tidur lama, waktu akan berjalan cepat. Dan mungkin aku akan menemukan apa yang aku cari. Terkadang Ray juga merasa kasihan dengan sahabatnya itu. Dia memiliki segalanya namun tidak pernah berhasil dengan urusan percintaan. Setidaknya dia masih sedikit beruntung karena memiliki kekasih yang baik dan tidak macam-macam. Malam datang seperti biasanya, langit mulai bermandikan cahaya bulan dan bintang. Bintang malam pun mulai keluar untuk memulai aktivitasnya. Reddy duduk di balkon apartemennya dengan ditemani secangkir kopi hitam kesukaannya. Dia tidak tahu apa nikmatnya ini, tapi setiap kali dia lelah bekerja, dia akan bersantai dan melihat keindahan langit. Reddy. Pintu apartemen terbuka dan seseorang pria parubaya masuk ke dalam membawa beberapa paper bag di tangannya. Red, kau di dalam? Panggilnya kemudian menuju dapur dan meletakkan apa yang dia bawa tadi.
Balkon. Kau di sana rupanya. Ia mengambil nafas panjang sebelum kemudian duduk di kursi dekat Redi duduk tadi. Sampai kapan papa yang harus mengunjungimu terus ke sini? Kau tidak berniat pulang? Tidak. Entah jika mamamu tahu anaknya seperti ini bagaimana perasaannya. Papa kesini ada apa? Jika hanya untuk menceramahiku, aku tidak ingin mendengarnya. Hanya mengunjungi anak sendiri, apa tidak boleh sih? Pria itu, Pak Darius, ayah dari seorang Redi yang meskipun sudah berumur, namun terlihat masih sangat bugar dan sehat. Tangannya yang mulai keriput masih terlihat kuat. Sorot matanya tajam dan bijaksana. Wajahnya memiliki garis sempurna mirip sekali dengan Redi. Terlihat sekali jika mereka adalah ayah dan anak. Papa sudah mengatur pertemuan dengan keluarga Iren. Besok malam kau harus meluangkan waktu untuk hadir. Papa tidak mau kau permalukan lagi. Lagi? Harus berapa kali aku bilang, aku tidak mau menikah dengan perempuan itu. Aku bisa mencari sendiri, tidak perlu dijodohkan. Kalau begitu cari dan bawa ke hadapan papa sekarang. Apakah sepenting itu menikah? Apa aku harus sekarang juga menikah? Ready? Tidak, Pak. Aku masih ingin menikmati hidupku. Bukannya papa yang menyuruhku mengambil alih perusahaan. Papa bilang aku harus menjadi penerus yang hebat. Tapi sekarang apa? Kau tahu papamu ini sudah tua. Kau sudah memiliki segalanya. Dan yang papa ingin kau menikah dan memiliki anak. Anak yang akan menjadi penerusmu nanti. Redi tertegun. Dia akan semakin lemah dengan ucapan seperti itu. Dia tidak sempat membuat mamanya bahagia melihatnya menikah karena sakitnya yang bertambah parah dulu dan akhirnya meninggalkan dia untuk selamanya. Dia pun tidak ingin jika itu terjadi juga pada ayahnya. Iren gadis yang baik. Dia lulus dari universitas luar negeri dan bekerja di perusahaan yang bagus. Jika kalian menikah, akan banyak sekali yang kalian dapatkan. Kalian akan menjadi pasangan yang sempurna. Tapi aku tidak mencintainya. Cinta bisa datang karena terbiasa. Papa yakin kok kalian akan bisa saling mencintai. Papa tidak mau kau salah pilih pasangan. Iren gadis yang tepat. Redi tidak menjawab. Dia masih berkutat dengan pikirannya sendiri. Menikah dan punya anak. Haruskah dia melakukannya? Dia kenal Iren karena dulu mereka satu sekolah. Gadis yang cantik, pintar juga idaman semua laki-laki. Namun Redi hanya menganggapnya teman, tidak lebih. Papa akan pulang. Tolong pertimbangkan dengan baik. Semua yang papa lakukan adalah demi masa depanmu. Ucapnya sembari berdiri dan mulai melangkah pergi. Redi tidak berminat untuk menyahut maupun menimpali. Dia sibuk bergelut dengan pikirannya sendiri yang dia pikir dirinya pun tidak bisa untuk mengatasinya sendiri. Tidak mau ambil pusing, Redi segera menghabiskan sisa kopi di cangkirnya, kemudian masuk ke kamarnya dan membanting tubuhnya ke kasur empuk miliknya. Hanya tidur yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari pikiran yang sulit itu. Minggu pagi yang cerah menyenangkan sekali untuk berolahraga pagi ataupun bermalas-malasan di tempat tidur seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini sudah 1 jam lebih Redi jogging mengitari taman kota dengan santainya. Dia ingin tubuhnya tetap sehat sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Ray yang mengajaknya untuk berolahraga semalam bahkan tidak bisa dia hubungi. Ya tentu saja sekretaris sekaligus sahabatnya itu pasti lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun dan berlari pagi di tengah udara yang dingin. Namun sebenarnya tidak sedingin itu. Udaranya tergolong masih segar dan bisa dinikmati. Terbukti banyak juga orang-orang yang melakukan lari pagi di sana. Apalagi ini weekend, tentu saja menambah antusias orang untuk berolahraga. Redi duduk di bangku taman, kemudian meminum air mineral yang ia bawa tadi untuk melepaskan rasa lelah. Beberapa orang yang juga tengah lari pagi sedikit memusatkan perhatiannya terhadap Redi. Tentu saja, siapa yang tidak akan tertarik melihat pemuda tampan yang tengah beristirahat di sana, sendirian, tanpa pasangan. Redi sudah terbiasa mendapatkan tatapan seperti itu. Tidak menghiraukan sedikit pun. Paman,
Suara nyaring yang tiba-tiba menyapanya itu membuat Reddy refleks menoleh. Dia sedikit tersenyum melihat seseorang dengan langkah kaki mungilnya berlari mendekati dirinya. "Dera, paman sedang apa di sini?" "Oh, paman sedang olahraga. Kan hari ini hari Minggu." Sang anak mengangguk-ngangguk. Reddy sebenarnya sedikit kaget karena anak itu menyapanya duluan. Ini sudah lama saat terakhir kali dia bertemu dengan anak itu. "Kau sendirian?" "Tidak kok, aku ditemani mama. Tapi mama sedang ada urusan sekarang." "Aku sudah lama tidak melihatmu ke mall lagi. Kau di rumah saja?" "Mama melarangku datang ke mall, jadi aku tidak bisa melawan perintah mama." Dera meneruskan ucapannya dan berlanjut. "Padahal aku suka ke sana, bisa jalan-jalan dan melihat sesuatu yang menarik." Reddy tersenyum. Lucu sekali anak ini. Meskipun dulu dia sempat berpikir anak ini menyebalkan, namun ternyata cukup lucu dan menggemaskan juga. Dia juga tampan untuk ukuran seorang anak yang belum dewasa. Kau tinggal di mana ngomong-ngomong?" Tidak jauh dari sini, tapi apartemenku tidak begitu bagus. Tapi cukup nyaman karena aku dan mama bisa hidup bahagia di sana." Jika dipikir-pikir, anak ini menyenangkan dan humble. Mungkin dulu terlihat kurang ajar karena baru pertama kali bertemu. Anak kecil wajar jika tidak bisa langsung akrab dengan orang asing. Reddy kemudian merogoh sakunya, mengambil beberapa permen yang dia bawa dari tempatnya tadi dan membaginya dengan Dera. "Kau tidak punya adik atau kakak?" "Tidak kok paman, hanya dengan mama saja, dan bosan sekali kadang tidak ada teman untuk bermain." "Oh, seperti itu. Kau bisa kok datang ke tempat paman di mall. Bilang saja ke kakak resepsionis mau bertemu dengan Pak Reddy, lalu dia akan mengantarmu kepadaku." "Paman, apa punya anak?" "Sayangnya aku belum menikah, Der. Tapi kau bisa bermain denganku." Paman ternyata orang baik ya. Maaf ya paman, aku dulu sudah kurang sopan terhadapmu. Aku sedang marahan dengan mama, jadi aku marah." "Wah, kau marah pada mamamu? Kenapa?" "Mama membawa temannya terus, dan aku tidak suka. Dia selalu mencoba mencari perhatian mama." Kenapa Dera tidak suka dengan teman mamanya? Kan mamanya Dera mungkin butuh teman juga untuk mengobrol. "Tapi mama harusnya mengobrol denganku saja." "Dera, orang dewasa memiliki masalah yang mereka hanya bisa berbagi dengan seseorang yang seusia dengan mereka saja. Mungkin itu yang sedang terjadi dengan mama Dera." "Oh, begitu ya paman. Ya, jika begitu aku ingin minta maaf dengan mama nanti ya." "Terima kasih banyak ya paman." "Iya deh, sama-sama. Kau mau ikut ke apartemen paman?" Dera menatap Reddy sejenak. Dia terlihat berbinar, namun sesaat kemudian dia menggeleng dengan pelan. "Aku ingin sekali, tetapi aku tidak bisa. Kasihan mama nanti mencariku dan cemas." "Memangnya mamamu kemana? Paman ingin bertemu dengannya juga?" "Mama sedang bekerja tambahan paman, karena biaya sekolahku sangat mahal. Aku mendengar kalau tidak memberi uang yang banyak ke sekolah, aku tidak bisa masuk sekolah lagi." Reddy tertegun. Seperti itukah kehidupan anak-anak kurang mampu di luar sana? Selama ini dia selalu dapat memenuhi apapun keinginannya. Dari kecil pun dia tidak pernah merasakan kesusahan. Namun ternyata yang seperti Dera ini banyak. Hanya untuk membayar biaya pendidikan susah sekali. "Tapi aku janji akan belajar dengan baik dan jadi orang yang pintar dan menghasilkan banyak uang seperti paman, dan bisa membuat mama bahagia." "Anak pintar, paman bangga kepadamu." "Oh ya, paman punya perpustakaan mini di mall. Besok jika kau ada waktu, datang ya. Paman ingin menunjukkan kepadamu. Kau juga bisa menggunakan itu untuk belajar. Benarkah paman?" "Tentu saja, tapi ingat, harus minta izin dengan mamamu, supaya dia tidak mencarimu nanti." "Iya paman." Dera berjingkrak senang sekali. Hal ini membuat Reddy pun ikut senang melihatnya. Entah kenapa hatinya turut bahagia melihat anak ini senang. Reddy merasa selama ini memang hatinya sangat kosong.
Begitu dia mendapatkan kebahagiaan sederhana seperti ini, energinya langsung terisi penuh. Baiklah paman, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kasihan mama mungkin menungguku untuk kembali. Ya udah, hati-hati ya. Kapanpun kau butuh bantuan paman, datang saja ke tempat paman ya. Siap paman, sekali lagi terima kasih banyak ya. Ucap Dera kemudian berbalik dan berlari-lari kecil meninggalkan tempat itu. Redi kembali tersenyum. Lucu sekali anak itu. Jika dia menikah muda dulu, mungkin anaknya akan sebesar Dera itu. Hari sudah semakin siang, sepertinya dia harus segera kembali ke apartemennya. Pria pemilik dari Kingdom Mall itu segera beranjak dan kembali ke tempat tinggalnya. Dia sudah terlalu lama meninggalkan kegiatan bekerjanya. Mungkin saja sekarang dia ini sudah mendapatkan komando dari Ray untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan kemarin. Sebelum Reddy melanjutkan aktivitasnya, dia terlebih dahulu mengecek pakaian dan juga perlengkapan untuk nanti malam. Dia tahu ayahnya tidak akan pernah bisa untuk dibantah. Sudah pasti acara besok akan dilaksanakan. Reddy duduk di depan komputernya melihat-lihat sesuatu yang telah dia kumpulkan kemarin. Ya, dia berencana untuk membeli rumah sendiri yang lebih nyaman dan besar untuk dia tinggali bersama istrinya suatu hari nanti. Meskipun saat ini dia masih belum bisa mendapatkan cinta sejatinya, namun setidaknya dia sudah memiliki rencana yang bagus. Ella, wanita itu masih saja memenuhi isi kepalanya. Dia berangan-angan mungkin hidupnya akan menjadi sangat menyenangkan jika bisa mendapatkan kembali cinta dari kekasihnya di masa lalu. Dia berjanji akan menjadi suami yang baik dan membahagiakan wanita itu. Tapi agaknya semua itu masih saja menjadi impian yang bagi Reddy sulit untuk mewujudkannya. Ya Ray, ada apa? Reddy menempelkan ponsel pada telinganya. Ray bahkan sudah menghubunginya untuk memberitahukan tentang pekerjaan. Reddy saat ini terlihat sedang mengangguk-ngangguk. Betul, tapi aku tidak bisa untuk melakukan hari ini. Nanti malam aku ada pertemuan keluarga. Dengan keluarga Irin. Wah, kalau begitu semoga berhasil ya. Semoga saja kali ini kau mendapatkan kebahagiaanmu. Reddy hanya tersenyum dan memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan. Karena hari sudah semakin sore, mungkin sebaiknya dia memang harus segera bersiap dan memakai pakaian terbaiknya. Ya, meskipun bukan kehendak dirinya, Reddy juga tidak ingin orang lain melihatnya tidak rapi. Penampilan itu sangat penting. Dan semoga saja pertemuan hari ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang membuatnya keberatan. Seperti apa yang telah Reddy setujui dengan pertemuan hari ini. Mau tidak mau, memang lelaki itu harus menghadiri acara keluarga yang dirancang sebenarnya sebagai upaya perjodohan Reddy dengan gadis teman bisnis ayahnya, yaitu Irin. Meskipun dia tidak menyukainya, namun Reddy berusaha untuk tetap menjadi anak yang baik dengan mengikuti kehendak ayahnya. Masalah perjodohan ini akan dia selesaikan nanti jika sudah usai. Irin sepertinya juga tidak begitu suka dengan perjodohan. Dia kenal dengan gadis ini yang sibuk sekali mengejar karir seperti dirinya. Sebenarnya jika mereka menikah pun tidak apa-apa demi keluarga mereka. Pun Reddy tidak ingin menikah tanpa berlandaskan cinta dan hanya untuk kepentingan semata. Hebat sekali. Jadi cabang yang kemarin itu penjualannya sudah sampai ke luar negeri? Tanya Pak Darius dengan berdecak kagum. Iya om, tapi belum seberapa sih. Masih banyak belajar. Tetap saja itu hebat sekali. Tidak sia-sia belajar selama ini dan berusaha keras. Kau sangat hebat. Iren yang hari ini memakai gaun berwarna putih dengan hiasan berkelip-kelip berlian terlihat cantik dan menawan. Dia datang bersama dengan kedua orang tuanya. Sementara Reddy datang hanya dengan ayahnya saja. Makan malam mewah dengan berbagai menu kelas atas selalu menjadi pilihan utama. Maklum saja, Iren berasal dari keluarga yang kaya raya. Semuanya harus mewah dan sempurna. Reddy sebenarnya sudah muak dengan kehidupan yang seperti ini. Namun dia tidak punya pilihan yang lain. Nah Reddy, kamu sendiri bagaimana pekerjaannya? Tanya wanita parubaya yang memakai baju tak kalah mewah dari Iren, membuatnya tertata dengan rapi. Dia ibu dari Iren.
Reddy pun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Baik dan lancar, Tante. Hanya sedang menyiapkan konsep baru dari mall nantinya. Mereka mengangguk-angguk bangga. Siapa yang tidak ingin seorang Reddy menjadi menantunya? Pasti banyak juga orang tua yang menginginkannya. Seperti orang tua dari Irene ini yang sedari dulu ingin keduanya segera meresmikan hubungan. Hanya saja baik Reddy maupun Irene masih sibuk mengejar karir mereka. Makan malam sebenarnya belum berakhir hingga pukul 8:30. Tentu saja tidak hanya makan malam saja. Namun para orang tua itu asik membicarakan bisnis dan nostalgia kala mereka masih muda dulu dan sibuk dalam mengejar bisnis. Mereka terlihat bahagia sekali. Kini anak-anak mereka yang meneruskan perjuangan sungguh kehidupan orang kaya yang terstruktur dengan rapi sekali. Reddy dan Irene memutuskan untuk pamitan lebih dahulu. Tentu saja dengan alasan ingin berduaan. Meskipun Reddy harus mengantar gadis itu, tapi dia tidak keberatan asalkan bisa secepatnya pergi dari sana. Kau bosan kan dengan semua ini? Celutuk Irene. Sangat. Mereka memaksa kita sekali untuk menikah. Aku udah bilang ke mama kalau kita sebenarnya tidak ingin menikah. Tapi ya tidak segampang itu. Susah. Kecuali kau membawa pacarmu dan menghadapkan ke mereka. Enak saja. Kenapa tidak kau sendiri saja yang melakukan hal itu? Kau kan tahu aku belum punya kekasih. Sedangkan kau setiap saat berganti pasangan. Protes Irene sedikit tidak terima. Ya, aku juga tidak memiliki kekasih. Bohong. Lalu itu? Siren? Ya hanya teman saling melengkapi. Lagian dia sudah memiliki kekasih baru dan pergi untuk memulai kehidupan yang sebenarnya. Aku tidak punya hak untuk melarang ataupun mencampuri keputusannya lah. Irene menggeleng-gelengkan kepala. Dengan penampilan Reddy seperti itu, wanita mana yang tidak tertarik dengannya termasuk dirinya. Namun ada beberapa hal dari dalam diri Reddy yang membuatnya ragu untuk meneruskan perasaannya. Jika dia mau, dia bisa meminta ayahnya untuk segera membuat tanggal pernikahan dengan Reddy. Namun bukan itu yang dia mau. Reddy mungkin terlihat hangat dan menyenangkan. Tetapi ada satu waktu juga dia sedikit menyeramkan dan sulit untuk ditebak. Irene harus banyak mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Kau mau mampir ke apartemenku? Tawar Irene. Memang sudah beberapa kali Reddy menginap di sana. Jika tidak ingin berdebat dengan orang tuanya, tapi beberapa waktu ini pria itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Reddy tidak menjawab, dia melambatkan mobilnya dan fokus menatap ke seseorang yang tidak jauh di depan sana. Ada apa? Tanya Irene sedikit heran. Lagi-lagi Reddy tidak menjawab. Dia membuka pintu mobil dengan keluar dari sana. Ella, benar sekali. Perempuan yang sedang berdiri di sana mengenakan celana panjang dan jaket berwarna hitam, serta rambutnya yang terikat ke belakang. Ia nampak terkejut dengan kehadiran Reddy di sana. Anda Pak? Apa yang kau lakukan di sini malam-malam? Saya pulang bekerja kok Pak. Jam segini. Mall tutup 1 jam yang lalu sepertinya. Saya tidak hanya bekerja di satu tempat saja. Mohon maaf Pak, saya harus pulang. Ucapnya sembari melangkah pergi, namun Reddy segera menahan pergelangan tangannya. Apa yang terjadi? Setahuku kau berasal dari keluarga yang mampu. Maaf Pak, mungkin Anda masih salah orang aja. Saya bukan seseorang yang seperti itu. Saya hanya perempuan biasa saja. Kilanya terlihat tidak tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Reddy. Tidak. Kau Ella kekasihku dulu. Aku sudah mencarimu kemanapun dan ternyata kau berada di dekatku. Kau tidak tahu betapa senangnya aku. Apakah kau tidak merasakan perasaan yang sama? Reddy bersikeras karena dia memang sangat yakin dia tidak mungkin salah mengenali orang. Terlebih orang itu adalah orang yang dicarinya selama ini. Saya tidak mengerti maksud Anda. Tapi mungkin Anda salah orang Pak. Tidak. Aku tidak salah orang. Aku yakin ini kau. Kau kekasihku. Ayo kita pulang ke tempatku. Ajak Reddy sembari menarik tangan itu. Astaga, kenapa ada seperti ini?
Ini namanya pemaksaan, Pak Reddy. Tolong jangan seperti inilah. Jika Anda keterlaluan, saya bisa berteriak. Apa kau bilang? Kau pikir aku akan membiarkan kekasihku berdiri di jalan seperti ini pada malam yang dingin? Tapi saya bukan kekasih Anda. Jangan bohong. Saya tidak berbohong. Apakah Anda ingin saya melaporkan Anda ke polisi karena sudah berbuat tidak sopan seperti ini? Ella mendebat pimpinan Kingdom Mall itu dengan tidak mau kalah juga. Reddy tertawa pahit. Kau bilang apa? Sudah. Saya katakan berkali-kali, saya tidak mengenal Anda lebih dari saya mengenal Anda sebagai bos tempat saya bekerja. Saya bukan kekasih Anda. Logika saja, apakah seseorang seperti Anda mau memiliki kekasih seperti saya? El, kamu, Reddy benar-benar terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya ini. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Dia tidak mungkin salah mengenali seseorang yang selalu menghantui pikirannya selama ini. Dia masih cukup waras untuk bisa selalu mengenalinya. Red, ada apa? Dia siapa? Lihat, kekasih Anda yang sebenarnya sudah datang. Tolong jangan ganggu saya. Ella, tunggu. Irene segera mencekal pergelangan tangan Reddy. Jangan dikejar. Kau tidak mau kan dituduh yang macam-macam? Aku tidak peduli. Dia orang yang aku cari. Kalaupun itu benar, kau tidak seharusnya memaksa seperti itu. Jika benar pun, kau harusnya mencari tahu alasannya kenapa dia bisa menolakmu seperti ini. Berpikir dengan kepala dingin, Red. Atau kau akan kehilangan apa yang kau inginkan selama ini. Reddy terdiam, kemudian menarik nafas panjang. Apa yang diucapkan oleh Irene mungkin benar adanya. Kenapa Ella bisa menolak kehadirannya? Apakah dia benar-benar lupa? Atau dia bukan Ella yang dia cari selama ini? Sudahlah, ayo kita pulang dan pikirkan Kitu di rumah. Tegur Irene lagi. Reddy hanya mengangguk dan kembali berjalan masuk ke dalam mobil. Pikirannya selalu kalut jika menyangkut perempuan itu. Sungguh ini percintaan yang rumit. Tanpa Reddy sadari, gadis itu menatap kepergian mobil mewah itu dengan tatapan yang tajam dan penuh misteri. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan segera berbalik pergi. Jalanan pun kembali lenggang dan hanya terdengar beberapa binatang malam. Baiklah, tolong segera dipindahkan. Itu yang di sana, segera saja untuk dibereskan dan ganti dengan yang baru. Ray sibuk sekali hari ini mengatur orang yang berlalu lalang keluar masuk ruangan Reddy maksud saya. Tentu saja pergantian rutin suasana ruangan dan isinya sebenarnya Reddy tidak mau dilakukan. Namun Ray memaksa agar saat bekerja bisa berkonsentrasi penuh pada pekerjaan. Jika tempat untuk bekerja itu sangat nyaman, maka sudah pasti akan mempengaruhi suasana hati untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Apa ini? Ray berjongkok dan membuka lemari kecil milik Reddy yang tertutup dengan tumpukan buku, seperti sebuah album foto. Ray menariknya perlahan, sedikit berdebu dan kotor. Tentu saja mungkin Reddy sudah lupa pernah menaruh benda di situ. Itulah sebabnya Ray selalu ngotot untuk mendesain ulang dan membersihkan ruangan Reddy beberapa bulan sekali. Oh, si cantik ini. Enggak di sini. Aku pun juga yakin dia Ella. Dia kembali bergumam sembari menatap foto gadis berseragam SMA dengan senyumannya yang mengembang dan terlihat ceria sekali. Dia sudah bersahabat dengan Reddy saat foto ini diambil. Meskipun tidak akrab, dia juga kenal dengan Ella. Mereka beberapa kali pernah bertemu di acara sekolah karena Reddy selalu mengajaknya. Tapi apakah benar villa yang ini adalah Ella yang ditemui Reddy akhir-akhir ini? Ini juga tak salah, ini tulisannya Ella mungkin. Wajahnya memang mirip meskipun banyak terjadi perubahan. Ella di foto ini terlihat masih muda dan ceria, sementara Ella yang ditemui Reddy kemarin lebih dewasa, pekerja keras dan juga tidak ceria. Apa yang kau lakukan? Tidak kok, tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa?
kau mulai lagi membongkar kantorku. Lama-lama kau bisa menjadikan ruangan ini sebagai rumah yang bisa kau desain sesuka hati. Hanya suasana baru agar kau tidak bosan. Memangnya aku pernah bilang kalau aku bosan dengan ruanganku? Nah itu makanya itu, kau tidak perlu untuk selalu mengubahnya. Lebih baik kau kerjakan urusanmu atau istirahat jika sudah selesai. Tidak apa-apa, aku suka kok. Oh ya, perpustakaan mini itu mau kau apakan? Aku bongkar aja ya, enak aja. Jangan sentuh apapun yang ada di sana. Aku akan membiarkannya tetap seperti itu. Apa alasannya? Ya karena aku suka. Hanya suka saja. Sudahlah, berhenti mencampuri urusanku. Oh ya, bisakah kau memesankanku beberapa menu sarapan? Tumben sekali kau mau sarapan. Iya, sedikit pusing hari ini. Kau sakit? Barusan papa kesini dan aku mengantarkannya ke beberapa tempat yang baru. Papa ingin mengecek perkembangannya. Dan sekarang aku merasa sedikit agak pusing. Ray mengangguk paham. Kalau kau sakit, kau harus ke dokter daripada bertambah parah dan menyusahkanku saja. Tidaklah, aku kuat kok dan masih bisa untuk bekerja. Lebih baik kau siapkan saja apa yang aku minta kemarin. Baiklah bos, akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Langkah kecil dari bocah yang sedang menggendong tas sekolah itu nampak menyelusuri koridor. Dia melihat sekitar. Rasanya sudah pas sekali dengan apa yang ada di catatannya. Bocah itu Dera tersenyum ketika melihat di pintu yang terlihat besar tertulis VVIP. Dia kemudian mengetuknya dengan perlahan. Paman, apakah paman di dalam? Ini aku, boleh aku masuk? Panggilnya pelan dari seragam yang masih dia kenakan. Sepertinya anak ini baru saja pulang dari sekolahnya. Butuh waktu lama. Pintu terbuka dari dalam. Muncul Reddy yang terlihat lesu dengan kemeja warna putih yang ia kenakan. Sini masuk. Apa aku mengganggu paman? Tidak sama sekali kok. Pulang sekolah ya? Kau sudah izin dengan mamamu kalau kau kesini? Sudah. Tadi kan waktu mama bekerja aku izin mau jalan-jalan di sekitar sini. Dan kata mama boleh kok selama aku tidak bandel. Kau pasti belum makan. Makan bersama paman ya. Lihat apa yang dibawakan paman Ray tadi. Wah, ada banyak makanan lezat. Apakah paman bisa menghabiskan semua ini sendiri? Tentu saja tidak. Makanya paman ingin kamu membantu menghabiskannya. Bolehkah paman? Paman tahu kau sangat menyukai ini. Jadi makan ya, habiskan. Tuh ada juga jus. Kau juga bisa meminumnya. Terima kasih banyak paman. Lalu paman tidak mau makan juga? Iya, paman minum kopi. Ini tadi sudah makan kok. Aku tadi kesini ingin melihat perpustakaan paman. Boleh kan? Tentu saja boleh. Tapi tidak banyak buku ceritanya. Hanya banyak buku-buku pengetahuan saja. Wah, aku lebih suka membaca buku pengetahuan daripada buku cerita paman. Ucapnya sembari meratap Reddy. Loh, paman sakit ya? Wajah paman sedikit pucat. Tidak, hanya capek aja. Paman mungkin kecapean kan paman bekerja terus. Paman mungkin harus beristirahat dari bekerja untuk beberapa waktu ya. Reddy tertegun dan menatap anak ini dengan kagum. Dia benar-benar masih anak kecil, tapi kenapa sudah bisa berbicara sebijak itu dan melakukan tindakan yang baik pula. Pijatan di lengannya memang tidak terasa kuat, namun cukup membuat Reddy tersentuh. Jika dilihat dari dekat, anak ini memang memancarkan aura positif. Bulu matanya lentik, alis hitam tebal, serta sorotan mata yang tajam namun terlihat sangat tulus. Paman tidak apa-apa kok, sungguh. Tapi paman harus istirahat biar tidak kecapean. Oh iya,
Paman itu hebat sekali ya bisa memiliki tempat seperti ini. Aku ingin menjadi seperti paman loh. Ingin menjadi seperti paman? Kalau begitu belajar yang rajin, agar bisa menjadi apapun yang Dera inginkan, ya? Apa mungkin bisa paman? Aku saja mungkin tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Ucapnya dengan nada lirih yang kemudian menunduk. Reddy tercekat kemudian membenarkan posisi duduknya lalu merengkuh bahu anak itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.